We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Masasih, salah satu pendiri Project SNB, pecinta sejarah dan budaya. Pak, SNB itu apa Pak? Silakan. SNB ini sebetulnya sebuah channel yang membahas tentang sejarah dan kebudayaan, khususnya Nusantara, karena begitu banyak sejarah yang saya nggak ngerti gitu, makanya saya mulai melakukan penelusuran untuk membahasnya. Dan itu saya mulai dari kampung halaman saya sendiri, dari Condet. Kebetulan Condet itu punya sejarah yang cukup panjang. Condet itu masa Tarumanegara itu dikenal dengan ya wilayah Jakarta ya, karena Condet bagian dari Jakarta, jadi dikenal dengan nama Sundapura abad 5 Masehi. Sundapura abad 5. Oh. Masih Ya. ada situsnya? Kalau situs kerajaannya belum, cuma saya kemarin tuh dapat batu sejenis batu kapak gitu 2, dan itu saya belum dapat untuk syutingnya lagi bersama narasumbernya, belum dapat. Jadi saya yakin itu bisa jadi salah satu buktinya, batu kapak itu mungkin purba kali kalau batu. Ditemukan di mana batu itu? Di pinggir Sungai Ciliwung, kawasan Condet, tepatnya di Jalan Damiri. Nah, oke, saya mulai pertanyaannya. Boleh. Interesting sekali di abad ke-5. SNB Project merupakan official YouTube channel yang membuat konten tentang sejarah dan budaya. Ini yang Anda tuliskan. Ya. Sejarah dan budaya mana yang diulas dan akan diulas? Apakah hanya Batavia saja, atau Jabodetabek, atau akan lebih luas ini? Atau hanya Condet saja? Saya sih niatnya akan membahas budayanya Nusantara saja. Tapi saya berawal dari Condet. Karena di Condet sendiri banyak budaya yang harus diselamatkan sebetulnya. Bukan dicuekin gitu, ntar hilang budayanya, selesai nih. Ini Jakarta, Betawi nggak punya budaya lagi. Banyak hal yang membuat hilang, dan itu yang memotivasi saya untuk membuatlah video singkat untuk saya dan anak-anak muda serta orang-orang yang peduli budaya untuk menjaganya gitu. Dan saya pikir dengan SNB ini saya menjaga lewat dokumentasi lah, seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi mengapa dimulai dari Condet? Pertama, situasional sih sebenarnya Pak, karena Condet kampung halaman. Yang kedua, ternyata di Condet itu setelah saya teliti di sejarah panjang dan banyak gitu yang bisa diangkat. Yang utama sebenarnya pandemi Pak, jadi nggak bisa kemana-mana. Gitu, jadi ya udah kita mulai aja dari lingkungan terdekat, saya bilang. Nah, bagaimana menentukan rentang waktu yang akan diulas? Apakah abad ke-5 atau abad ke-berapa? Atau
condet yang sekarang saja? Silakan. Kalau sebetulnya sih saya mau ambil sedetail-detailnya tentang condet karena ini bicara masalah Betawi secara global ya. Makanya saya sempat meneliti tentang catatan-catatan sejarah Tarumanegara itu kan. Akhirnya menemukan bahwa Tarumanegara itu pernah punya ibu kota namanya Sundapura. Dan itu ternyata sebelum berubah jadi Sunda Kelapa. Nah itu saya rasa ada kaitannya karena jalur sungai pada masa itu adalah salah satu jalur kehidupan masyarakat gitu. Nah itu sungai Condet itu nyambung kemana, Pak? Sungai Condet itu sungai utamanya itu Sungai Ciliwung. Dia sumbernya dari Gunung Salak kan, ngalir masuk ke tengah Jakarta. Jadi setelah masuk Condet Jakarta Timur, dia masuk ke Kalibata, ke Pancoran dan seterusnya sampai ke Ancol lah sebenarnya. Jadi ke Kali Besar itu yang saya pikir disitulah banyak peluang kita menemukan aset-aset atau artefak gitu. Karena beberapa kali juga ada catatannya Ali Akbar dari arkeolog dari UI juga, dia bilang ada satu makam di situ yang modelnya itu mirip era-era purba. Wah, saya pikir ini tambah menarik lagi nih Condet ini secara sejarah ya. Cuma karena keterbatasan waktu dan ruang gitu kan, ini saya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya carilah di lingkungan Condet itu dan baru menemukan si batu tadi. Batunya ada di mana? Batunya ada dipegang oleh satu tokoh masyarakat di Condet. Namanya, saya manggilnya Bang Hendi. Saya lagi buat janjian mau angkat itu untuk sebuah video sendiri gitu. Nah, apakah kuburannya itu udah terlihat atau hanya cerita saja? Kalau kuburannya ada terlihat dan saya belum sempat ambil ininya, cuma datanya sudah saya mulai kumpulin. Baru saya akan buat setelah komplit data, baru saya buat eksekusi untuk ambil video. Kuburannya siapa nggak tahu ya? Itu masih misteri. Jadi ada orang asli situ sih bilangnya ini kuburan seorang aki, bahasa Indonesianya kakek lah ya. Seorang kakek penjaga ladang atau penjaga wilayah. Saya agak curiga nih dengan istilah-istilah kalau folklore ini saya curiga nih. Ini siapa beliau nih gitu kan. Dan ada yang unik masalahnya dari susunan batu yang menurut saya nggak terlalu berat ya. Ketika Ciliwungnya banjir besar, itu susunan batu stabil tetap berada di situ. Itu yang bikin saya tanda kutip, wah ini saya perlu lakukan sesuatu. Kemungkinan ada candi atau bekas situs atau apa? Bisa karena nggak terbawa air gitu. Waktu sungainya besar gitu dia nggak stabil aja ada di situ. Oh ini bisa jadi tuh. Kalau ada candi atau apa gitu Pak ya. Sorry, Condet itu Jakarta apa Pak? Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur. Tepatnya dia di bagian Kramat Jati, kecamatannya. Nah, banyak suku lokal dan asing mempengaruhi secara positif dan negatif perkembangan Batavia, atau kalau kita mau khususnya ke Condet. Bagaimana Bapak memilah peran-peran tiap suku dalam perkembangan tersebut? Silakan. Kalau untuk sukunya, saya bersyukur sih di Condet itu sukunya masih bisa lah diajak kompromi gitu. Semuanya bisa sinergi dengan baik gitu kan. Apalagi setelah saya masuk ke dalam sebuah tim pengkajian wisata karena SK tadi tuh. SK 881 2019. Jadi
Saya ngelihat eh, masyarakat di Condet itu harmonis, rukun, nggak ada konflik lah istilah. Dan itu bikin kita semua seneng sebetulnya bahwa ini harusnya budaya yang sebaik ini bisa jalan gitu. Dan beruntung banyak yang sudah lebih dulu sadar peduli sama kampungnya daripada saya, Pak. Dan itu mereka bikin inspirasi-inspirasi. Oke, kembali ke Bang Mat Asih ini. Abang tinggal di Condet udah berapa generasi? Saya sebentar. Saya 4 generasi, Pak, di Condet. 4 generasi. Berarti dari buyut, kakek, ya, Bang Mat Asih. Ya. Oke. Dan sukunya Sunda. Sukunya saya nggak tahu. Saya ada darah Chinese-nya. Saya ada darah Chinese. Kakek saya itu Chinese. Kemudian ya bercampur dengan lokal masyarakat. Tapi saya ngerasa, wah ini memang tahu kalau sejarah gitu bicara. Tahun 1740 Condet itu yang menguasai namanya Kapten Nihukong. Dan dari situ saya mungkin perjuangan mereka bertahan di beberapa daerah kan. Akhirnya Kapten Nihukong ini melawan Belanda kan, memberontak terhadap Belanda. Nah itu saya kira sisa-sisa mereka itu bertebaran, itu ada 10.000, catatan sejarahnya demikian sih. Ada 10.000 warga Chinese yang masuk ke Indonesia untuk jadi pengusaha dan pekerja pabrik perkebunan kan zaman itu. Oke, berarti itu ya banyak sekali. Nah, kakek atau buyut yang berarti buyut udah dari Cina ya? Ya betul. Ya, buyut saya yang dari Chinese karena dia jadi cerita dari kakek saya justru yang menegaskan itu. Saya sendiri kan nggak kenal ya bahwa bapaknya beliau itu ya dari Cina, dia bilang gitu. Dan ciri khasnya dapat pedagang. Itu udah pasti salah satu ciri utama gitu kan yang saya lihat dari berbagai literatur bahwa ya, kalau Chinese itu datang ke satu tempat, terutama Jakarta, dia akan berdagang atau jadi pekerja perkebunan, abis itu tetap harus berdagang gitu. Dan iya, saya pernah dapat cerita juga bahwa kakek saya itu pedagang kelontong di zaman VOC Belanda itu di akhir abad 19 itu. Nah, abang sendiri kalau lihat tetangga-tetangga di Condet, apakah ada yang sampai 4 generasi, 3 generasi tinggal di Condet gitu? Oh ada banyak sekali karena kebetulan tetangga saya juga masih satu keluarga. Jadi kalau ingat tahun itu tuh menurut cerita ibu saya, dulu itu tidak banyak orang ada di Condet gitu karena ini termasuk hutan yang ya pedesaan lah. Nah itu turun-temurun beliau sampai bisa menyebutkan di daerah A adanya si Bapak A, Bapak B, Bapak C. Dah hanya satu segitu dia bisa sebutkan hanya dengan jarinya gitu. Dan itu banyak Pak, pada senang mereka tinggal di Condet kan. Itu satu perkampungan, satu pedesaan. 5 kelurahan dari mulai Cililitan, Kampung Gedong, Kampung Tengah, Batu Ampar, Balai Kambang. Itu Condet. Oh, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Teddy. Apakah pernah diuji karbon untuk mengetahui masa umur situs? Udah pernah itu diuji dia belum? yang sudah pernah Pak, sudah pernah. Jadi dari keterangan yang baru singkat sih, saya belum, karena saya tipikalnya saya mau gali dulu karena butuh pendekatan ke narasumber. Jadi
saya akan coba lakukan uji karbon itu, Pak. Untuk kapak batu itu, saya mau dapetin juga biar datanya valid gitu, biar kita punya bukti otentik lah. Sama salah satu lagi sebetulnya di situ ada situs gedung tua zaman VOC yang dibangun abad 17, tepatnya tahun 1756. Itu juga kita lagi coba usahain untuk balik lagi ke kita, karena ini ada sengketa dengan Pemda, antara Pemda ketemu Polantas, ada jadi komplek Polantas. Di situ saya punya catatan catatan Tanjung Os namanya, Grand Neville Tanjung Os. Lahan atau tanah yang ditinggali di Condet itu masih bersertifikat Belanda atau sudah jadi sertifikat Republik Indonesia? Udah jadi sertifikat Republik Indonesia, Pak, semua rata-rata. Yang proponding, yang sertifikat Belanda itu saya udah nggak lagi menemukan di Condet. Jadi semuanya sudah warga negara Indonesia sertifikat. Nah, Abang mengatakan saya kangen suasana kampung Betawi, khusus di kampung Gedong dan Condet yang begitu bersahaja, berjalan harmonis. Apa yang Anda kangenin sebetulnya, Pak? Silakan. Jadi kalau saya ingat kampung saya itu dulu ya kita sama-sama punya alam yang bagus, dan kebetulan saya masih lihat masih ada alam seperti itu. Kita punya sungai, kita punya alam yang bagus yang masih hijau, nggak banyak tapi masih ada. Terus kita punya masyarakat yang mudah bergaul. Kita punya budaya mengaji dan main silat. Itu juga buat saya akhirnya teringat ketika dapat inspirasi itu nyambung sama SK 881 2019 itu. Jadi saya mikir, ya kenapa nggak dibikinin aja sekalian di posisi yang bagus itu, yang tepat itu. Kita bikinin sebuah perkampungan Betawi era tahun 70-an atau 80-an yang kita bisa belajar bagaimana kehidupan yang harmonis itu terjadi di Condet di zaman itu, beserta perilaku dan catatan sejarah yang kita punya kita taruh di situ. Jadi saya mau lihat itu, sebenarnya kangen banget. Jadi itu yang bikin saya bilang, wah ini bisa jadi sebagai pelestariannya nih, harus ada. Karena kalau enggak nih ya hilang nih. Contoh aja gini, Pak, kayak maskot Jakarta tuh kan ada dua ya. Pertama tuh burung elang bondol. Yang kedua itu salak, buah salak. Nah itu yang dimaksud dalam undang-undangnya adalah buah salak Condet. Itu hampir punah, Pak, kalau tidak ada tindakan penyelamatan. Untungnya Pemda kita agak cepat sedikit gitu, menyelamatkan 3,5 hektar lahan salak, sehingga kita masih bisa lihat. Seandainya itu nggak dilakukan, saya rasa sulit saya menemukan salak Condet hari ini ya. Bang, tapi apakah masih ada tanah kosong untuk perkampungan Betawi itu? Ya, saya melihatnya di arealnya Pemda itu bisa ada areal warga di pinggir sungai. Ada kemarin saya menemukan itu 4.000-an meter lah kebun salak yang saya tanya-tanya. Beliau bilang ya kita bisa usahakan ini untuk jadi sebuah pemukiman kecil lah gitu, 4.000 meter ya, mungkin bisa dibangun 5 atau 6 rumah tradisional Betawi beserta aktivitasnya gitu. Ya sebetulnya sih saya lihat masih ada beberapa yang cuma memang kendalanya kan kita berhubungan sama biaya produksinya kan untuk membuat itu semua. Itu yang ya sama hubungan antara pemerintah dan masyarakat lah nih. Seperti itu ya kendala besar sih menurut saya, Pak. Bang, jika
Abang diberi wewenang untuk memunculkan, menyebarkan, mendidik, dan mengembangkan sejarah di Condet. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Dan daerah mana saja yang akan ditampilkan? Silakan. Kalau saya diizinkan untuk melakukan itu semua, pertama kali saya bilang ini pasti bikin tim untuk nyusun data kebudayaan dan sejarah yang kita punya, baru kita bikinin, karena kita punya 5 wilayah, 5 kelurahan. Kita lihat potensinya masing-masing. Yang di kelurahan Kampung Tengah misalnya, dia cocoknya untuk kuliner. Kita konsepin itu dia sebagai wilayah kuliner. Kalau yang Kampung Gedong cocoknya misalnya pencak silat, main pukul, dan kesenian lain. Itu masih ada ya? Masih dilestarikan, saya beruntung. Kalau yang di dekat pinggir sungai seperti Balai Kambang itu mungkin kita bisa wisata budaya plus susur sungai sekaligus edukasi gitu kan, untuk anak muda lihat bahwa ini loh nih sampah kalian tuh merusak lingkungan ini segini parah gitu. Nih lihat gitu sungainya kayak gini, ayo jagalah sama-sama gitu. Nah, sekarang daerah Condet ini sudah banyak perumahan ya Pak? Banyak sekali Pak. Sekarang yang tersisa yang bisa kita lihat sebagai peninggalan daerah Condet itu apakah masih ada selain kuburan tadi? Oh. Sisa peninggalan itu yaitu ada satu daerah namanya Astawana. Itu luasnya sebetulnya sekitar 6 hektar. Namanya apa Bang? Astawana. Kalau saya telusur, ya, jadi itu ada kaitan cerita legenda di Condet itu bahwa Condet itu terbentuk dari sebuah kisah romantis gitu kan. Ada seorang pangeran dari Makassar, kerajaan Goa, gitu, melamar putri Condet, dikasih syarat, boleh dengan syarat tolong buatkan saya balai, tanda kutip, itu rumah peristirahatan di pinggir sungai, kemudian hamparan batu di sepanjang jalan menuju balai. Syaratnya itu. Dan bersyukurnya di cerita legenda itu berhasil, makanya ada nama Condet Balai Kambang, satunya lagi Condet Batu Ampar. Dari cerita-cerita folklore seperti ini, saya melihat ini sebetulnya catatan sejarah yang diwariskan kita oleh ayah kita, kakek kita itu secara lisan, karena budaya menulis itu bukan budaya Betawi lah ya, saya pikir gitu, bukan gitu. Jadi budayanya cerita, pakai folklore, pakai lucu-lucuan gitu. Tapi sebetulnya itu sejarah, cuma sebagai anak muda nih kita perlu mencari aja nih benang merahnya, catatannya Belandanya atau catatan dari mana yang lain gitu kan, kita bisa lihat, bisa disesuaikan kan, oh kisaran tahun segini gitu. Dan di salah satu video saya akhirnya memecahkan masalah itu, legenda Betawi Condet itu terjawab gitu, bahwa mereka itu pelakunya nyata gitu, bukannya fiktif gitu. Balai Kambang. Ya. Apa itu artinya Balai Kambang? Balai Kambang itu sebuah nama kelurahan. Dulu itu Balai Kambang itu tempat peristirahatan. Jadi semacam kompleks perumahan gitu Pak, kalau bahasa kita katanya. Rumah peristirahatan lebih. Atau lebih tepatnya villa kayak seperti ini. Karena rumah peristirahatan terjemahannya. Yang satunya apa Bang tadi? Balai Kambang. Batu Ampar. Batu Ampar. Asal katanya itu ya dari batu yang kalau bahasa Betawi itu ampar itu, terhampar. Itu kan terbangun sebuah jalan yang panjang gitu. Makanya dinamakan bagian sebelah situ dinamakan Condet Batu Ampar. Itu juga kita bisa menemukan situs di dua tempat itu atau udah nggak ada? Yang mungkin di Condet Balai Kambang, karena yang di pinggir sungai itu yang di situ. Pertama ya karena udah padat banget sih penduduknya, tapi
Saya masih yakin masih ada karena ya ditemukan itu kan biasanya rentetan kan, dia entah ke bawah atau ke atas gitu kan, kita bisa teliti nanti. Pengen sih, cuma belum ada kesempatan lagi ngobrol-ngobrol bareng aja dulu, ini gimana gitu. Masa iya nggak mungkin gitu, wilayah sebagus ini ditemukan artefak ini, nggak mungkin cuma satu nih gitu, pasti ada yang lain. Oh, tadi kembali ke Tarumanegara itu, Ya, Sunda apa bang? Sundapura namanya, Sundapura. pelabuhannya. Oh itu pelabuhan, itu juga nggak ditemukan situs sama sekali. Kalau itu ada prasasti perjanjian, tapi ini udah lebih muda ya, kerajaan Sunda Galuh dengan Portugal. Dengan itu agak-agak kemari ya, agak jelang Belanda datang lah, tahun 1602 kan VOC dibentuk, 1603 datang. Nah itu sebelumnya di perjanjian itu ada di Museum Nasional, ada namanya prasasti perjanjian antara Portugal dan Kerajaan Sunda. Raja Sunda. Oke, berarti Sundapura itu tidak ada situsnya sudah, berarti nggak ada situsnya ya? Di Condet. Iya. Di Condet sementara belum, tapi ketemunya artefak. Saya sih masih punya keyakinan ada. Situsnya hanya peninggalan Belanda sebenarnya kalau di Condet itu tahun 1756 itu. Nah, tapi Tarumanegara kan pusatnya bukan di Batavia, bukan di Condet kan? Condet kan sebagian di Sungai Citarum. Pusatnya di Sungai Citarum, di muara Sungai Citarum. Dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Kalau lihat jalur kehidupan masa itu, ya ada kemungkinan Condet menjadi salah satu titik posko peristirahatan lah. Kalau saya mencurigainya itu. Ya. Bukan pusat, tapi ya salah satu posko. Salah satunya bukan. Karena kan kebiasaan negara-negara kerajaan zaman itu kayak Tarumanegara itu punya raja-raja kecil. Kayak contoh kerajaan Kendan yang ada di Nagrek itu juga di bawahnya gitu. Punya kedaton-kedaton kecil lah, kerajaan-kerajaan kecil di bawah Tarumanegara. Ya, seperti kecamatan atau ya kurang lebih ya kira-kira kayak gitu. Nah, ini belum saya tanyakan sebelumnya, tetapi sebetulnya backgroundnya Bang Mat Sasih itu apa Bang? Saya tuh backgroundnya fotografer Pak. Oke. Fotografer, jadi saya lebih ke event, produksinya ke fotografi event. Kemudian saya melihat ya sedikitlah belajar akhirnya tentang teknik ya videografi lah. Kebetulan handphone zaman sekarang udah lebih asik gitu, udah ada bisa edit, jadi saya mulai aja iseng-iseng, bagus juga gitu. Akhirnya saya lengkapi dengan simbol-simbol infografik. Jadi di situ saya bilang, oh ya udahlah saya coba ini sebagai sarana saya mengeksplor sekaligus menjaga seni dan budaya yang ada di Condet dulu, minimal kampung sendiri aman dulu Pak. Tapi Abang masih tinggal di Condet Pak? Masih dan masih seneng Pak. Rumah atau apartemen? Rumah biasa, rumah kampung gitu lah. Oh. Tapi bukan yang udah tidak tradisional lagi sayangnya. Saya mau yang tradisional. Kapan-kapan kita harus ketemu di Condet. Main ke Condet Pak. Main ke Condet. Rasanya Iwan Fals dulu pernah tulis lagu. Oh ya, itu dia di Jalan Haji Ali. Beliau tuh tinggal di Jalan Haji Ali. Ya nongkrongnya dekat kampung saya persis itu. Warung kopinya juga saya masih tahu di Jalan Waru, dia punya warung kopi yang biasa dia nongkrong. Oh dekat itu, Tokoh 1 itu dekat banget. Aduh, harus ke Condet ini.
Oh harus Pak, harus lihat nih. Nih main-main lah. Datanglah Pak. Harus. Pak Teddy kalau mau ke Condet Pak Teddy. Ada Pak Teddy terus. Iya, Pak Teddy ini di Jakarta deh. Oh iya. Harus main ke Condet. Oke, terima kasih Bang Mas Sasi atas waktunya, Sama-sama Pak. atas sharingnya, sangat luar biasa ini. Ya. Selamat siang Bang. Selamat siang, masih.